Apa sih yang ngebuat orang tuh tetap berutang walau udah tahu bunga yang harus dia bayarin tuh tinggi gitu? Enak. Lah, udah liburan aja nih orang. Utang gue belum diganti lagi. Nunggu dah. Ah, ya Allah, belum ganti utang gue. Gue liat story lo lagi jalan-jalan tuh nonton konsernya Mbak Teh. Gimana nih jadinya? Mau ganti uang gue apa enggak? Dimatiin. Emang gini nih, orang kalau ngutang hindar mulu. Kenapa sih, Bel? Ini Ya, biasa. marah deh. Kenapa sih kalau orang ngutang hindar mulu? Aduh, sebel banget. Temen aku. Masa ngutang sama aku tapi dia jalan-jalan buat nonton Tapi belum konsernya bayar? Mbak Teh? Belum lah, Mbak. Makanya tadi aku marah-marah, terus dimatiin. Abis itu aku chat lagi, diblokir. Ntar Bel, nanti utang-utang lo akan dibayar di akhirat. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Yuk, Sapa Zofren. hai Zafren, selamat hari Senin sampai Minggu, selamat pagi sampai malam. Gak tahu karena ini nggak tahu tayangnya kapan ya kan, Mbak ya. Kalau misalnya Mbak Gita nih minjemin uang nih ke teman, ke keluarga, ke pasangan gitu kan, atau ke kerabat lah gitu, itu pakai hitam di atas putih nggak Mbak? Kan ada tuh Mbak ya, yang saking percayanya nih, kayak ada yang kasus yang lagi ramai nih kemarin sempat dibahas di sosial media, itu saking percaya atau bucinnya sama pasangan, mereka tuh bisa loh Mbak pinjemin ke pacarnya, terus atau enggak ya udah royalnya tuh royal banget. Pas putus jadi bingung nih Mbak nagihnya, apalagi kalau pacaran udah jadi mantan tuh ya, dan orangnya susah bayar lagi. Menurut Mbak gimana? Sebenarnya ini fenomena anak muda sekarang yang aku tuh nggak ngerti kenapa sih gitu, saking bucinnya atau saking nggak punya perhitungannya gitu ya. Jadi yang aku lihat nih, anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda nih, tapi itu nggak muda juga ya. Iya. Anak-anak muda kebanyakan nih, mereka tuh udah kayak daydreaming buat hidup bareng suatu saat nanti, sehingga masih dalam status yang masih pacaran, nggak ada legalitasnya gitu ya, udah misalnya punya tabungan bareng. Terus yang lebih parah lagi adalah belum lamaran bahkan baru merencanakan ini kita bakalan nikah, ini baru rencana kayak gitu, ngambil KPR bareng. Aduh, Itu ada banyak bener loh, ya, Pak? ada benar. Dan salah satunya tuh sempat rame juga pada waktu itu. Akhirnya pasangan ini putus dan kemudian bingung nih nerusin Gimana? Iya, nerusin cicilannya gimana, karena ini cerita ya, ceritanya nih si cewek sama cowok ini cerita udah serius, terus ngambil KPR bareng atas nama ceweknya. Nah, si ceweknya ini dibantu cicilannya itu sama cowoknya. Terus mereka putus nih. Pada waktu putus, si ceweknya jadi bingung kan, kelabakan karena cicilannya harus dia tanggung sendiri, sementara sebenarnya dia tuh nggak mampu. Walaupun secara gaji persentase dia mampu, tapi kan tadinya perhitungannya karena iya, dibantu berdua, kan, ya kan? berdua gitu. Terus buat si cowoknya yang sudah membantu cicilannya tersebut, kan ada uangnya dia dong di porsi cicilannya itu. Nah, tapi kreditnya ini atas nama ceweknya. Lalu gimana status jaminannya? Status rumahnya tersebut yang udah mereka cicil bareng kalau putus. Kalaupun mau diperkarakan ya nggak akan menang juga si cowoknya, karena kreditnya atas nama ceweknya ini. Jadi ya atas kebaikan hati ceweknya aja misalnya mau balikin uang si cowoknya gitu kan. Dan itu kasusnya nggak satu dua, itu banyak banget ya. Apa sih yang ngebuat orang tuh tetap berutang walau udah tahu bunga yang harus dia bayarin tuh tinggi gitu? enak dan Nyaman aksesnya ya? mudah. Iya sih. Karena kan kita terbiasa banget untuk sesuatu yang instan. Contohnya, kita lebih senang scroll sosial media daripada baca, ya kan? Karena secara instan kita bisa dapat pengetahuan dari potongan-potongan video misalnya. Bahkan maksudnya kayak kita bahkan malas nonton YouTube dibandingin mendingan gue nonton TikTok aja nggak sih? Yang videonya pendek-pendek Yang gitu. instan. Jadi ketika ada masalah, harusnya kan urut-urutannya, kalau kita misalnya punya suatu masalah, kita lihat dulu dong, cek kesehatan keuangan dan kondisi kita. Ada nggak ya liquid aset saya, atau ada nggak ya aset-aset lain yang bisa saya cairkan untuk bisa menyelesaikan masalah keuangan ini atau membayar ini gitu. Tapi kan kayaknya kita males melakukan proses itu, sehingga apa ya yang bisa menolong saya secara cepat? Oh, KTA kah, pinjol kah gitu ya, walaupun bunganya besar nggak masalah, yang penting cepet deh, ini instan gitu, sehingga masalah bisa langsung terselesaikan saat itu. Tapi ternyata
bukan menyelesaikan 100% tapi menunda aja masalahnya, ada lagi nanti Kayaknya nih udah cukup ya Mbak, obrolan kita sampai sore ini aja. sampai sini. Oke Mbak Gita, daripada kamu nyanyi dan kamu baca pantun nih, udah ada nih pantunnya nih. Oke, nih ya. Sebagai penutup, aku mau kasih pantun. Ke pasar beli gabus, Cakep. kembaliannya lebih 100. Cakep. Biar silaturahmi nggak putus. Cakep. Pas ditagih utang jangan meles terus. Cakep, tuh. Oke, Zafran, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.